Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radian Dimas Prasetyo, NPM 200301236, Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan melakukan praktik untuk memenuhi tugas UAS Ekonometrika, di mana praktik ini menggunakan data yang sudah dikirim oleh bapaknya dosen Yudhistira Ardrana. Berikut datanya. Nah, ini adalah data yang akan diuji. Yang akan diuji di sini adalah OLS, uji normalitas, uji autoregulasi, uji multikolinialitas menggunakan VIF, dan terakhir heterodistisitas menggunakan data di atas. Sebelumnya, data di tabel ini disalin ke Excel. Nah, ini sudah saya salin, kemudian sudah saya save menggunakan format save, yaitu Excel 97 sampai 2003. Langsung saja, ini datanya. Kita buka, klik kanan, open with reviews. Yang pertama kita akan melakukan uji OLS seperti biasa. Langsung saja kita finish, langsung kita yes atau no, yes saja. Kemudian lalu klik quick estimate equation. Kita ketik Y, C, X1, X2, X3, X4. Lalu kita oke. Nah, hasil data OLS sudah muncul di reviews. Yang pertama, dapat kita lihat di sini probabilitasnya X4-nya 0,113 dan bagaimana kurang dari 0,05 atau 5%, atau berarti X4 berpengaruh terhadap Y. Kemudian X3-nya di sini 0,015 kurang dari 0,05, berarti data dari data X3 berpengaruh terhadap Y. Kemudian X2 nilainya 0,009 kurang dari 0,05%, berarti data ini berpengaruh, data X2 berpengaruh ke data Y. X1 di sini nilai probabilitasnya adalah 0,00837, yang artinya nilainya lebih dari 0,05, atau bisa disebut data ini kurang berpengaruh mungkin terhadap Y. Kemudian tes statistisnya nilainya positif signifikan karena nilai 2,822, yang X3-nya statistisnya positif signifikan 3,7415, X2-nya nilainya negatif signifikan karena di sini negatif ya, nilainya berpengaruh signifikan. Dan X1 nilainya negatif 0,25. Kemudian di sini kita lihat RGX square-nya, yaitu persentase berpengaruhnya sebesar 92%. Kemudian prob statistisnya 0,000 atau kurang dari 0,5. Dapat disimpulkannya modelnya ini adalah bagus dan berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya yaitu uji normalitas.
Untuk uji normalitas, setelah uji ULS, langsung saja kita klik view residual diagnosis histogram normality test. Nah, ini muncul di sini Jarkibera-nya. Dapat dilihat bahwa Jarkibera di sini nilainya yaitu 1,618642 dan probability-nya yaitu 0,445160 atau kurang dari 5% atau 0,05. Jadi di sini datanya untuk asumsi normalitas semuanya terpenuhi. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi caranya yaitu ketik dulu sama seperti OLS, kita estimate terlebih dahulu, kita ketik lagi seperti tadi Y, X1, X2 dan X3 dan X4. Nah, kita langsung oke. Dan di sini yang kita lihat dari nilai Dublin Watson-nya. Di sini nilai Dublin Watson-nya ialah 1,2832. Terus di sini nilai DW-nya yaitu 1,2832. 1,2832. Kemudian kita cari DU dan DL-nya menggunakan tabel Durbin-Watson. Kita lihat DU-nya, karena data ini N-nya ada 23. Ini dari atas ke bawah seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18 sampai 23. Dan jumlah variabel disk-nya ada 4. Variabel bebasnya mana? Dari X1, X2, X3 dan X4. Variabel bebas. Nah, di sini yaitu sebagai konsumsi ayam per kapita, dan X1-nya pendapatan real per kapita, X2-nya harga ayam eceran nilai per unit, dan X3 harga babi eceran per unit, dan X4 harga sapi eceran real per unit. Nah, langsung saja kita kerjakan uji autokorelasi menggunakan Fuse. Kita lihat di sini N-nya ada 23 dan K-nya 4. Kita lihat ini, kita tandai dulu. Di sini 23. Kita luruskan. Nah, itu nilai DU-nya yaitu 1,78 dengan DL-nya 0,954. Untuk menentukan kesimpulannya kita lihat dari ini. Itu kan menggunakan uji Durbin Watson. Nah, di sini kita bagi menjadi 2 layar desktopnya. Bentar. Dia lebih kecil dari DL. D lebih kecil dari
D itu dari DL 1,2832 dan DL nya 0,9,5. TL nya kebanyakan 95, 94 dan kemudian kita uji menggunakan selanjutnya itu DL lebih kecil dari D lebih kecil dari DU. Kita lihat DL nya 0,9564 lebih kecil dari D 1,2832 lebih kecil dari 1,7855. Nah, ini sudah sesuai. Jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan tidak mengambil kesimpulan apa-apa. Untuk data kita taruh terlebih dahulu di bawah. Ntar kita tulis terlebih dahulu, kita beri kotak di DW nya, di DN nya ditaruh di tempat ini, kita isi biar tidak bingung. 0,9564. Lalu kita beri lagi DU nya, beri kotak terlebih dahulu di sampingnya. Satu koma 7855 dan D nya ditaruh tengah. 1,2832. Nah, jadi dari uji autokorelasi dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat diambil kesimpulan apa-apa. Untuk uji normalitas selanjutnya yaitu uji multikolinialitas. Nah, untuk uji multikolinialitas menggunakan EIF data yang dari bapaknya ini kita salin, tapi bedanya kalau uji OLS, uji normalitas, uji autokorelasi tahunnya tidak dimasukkan, kalau uji multikolinialitas tahunnya dimasukkan. Setelah itu kita simpan file, kita save as. Untuk membedakan kita simpan di sini saja menggunakan Excel 97/2003 workbook. Lalu kita save. Kita kembali. Lalu kita buka data yang sudah kita simpan. Kita cari, klik kanan, open with views. Kita langsung finish saja biar lebih cepat. Kita yes. Nah, caranya kita estimasi seperti OLS, estimate equation, kita tulis
seperti tadi X1, X2, X3 dan X4. Lalu kita klik OK. Sudah, di sini data estimate-nya sudah muncul. Lalu kita klik view, kita pilih yang coefficient diagnostic. Lalu kita pilih varian expansion function. Nah, ini yang kita lihat yaitu center VIF. Di sini X4 nilainya 27,4099, nilainya lebih dari 10. Jika nilai lebih dari 10 maka terjadi multikoliniaritas. Untuk di X3 nilainya 26, terjadi multikoliniaritas. Dan untuk X2 nya juga terjadi multikoliniaritas lebih, dan nilai 17. X1 nya multikoliniaritas karena nilainya 20, 28. Selanjutnya yaitu uji heterogenesitas. Untuk uji heterogenesitas menggunakan data yang pertama, kita yes to all. Data yang pertama menggunakan data yang tanpa tahun. Ini kita klik kanan, open with views. Tunggu sebentar, proses loading, langsung finish saja. Yes, kita estimate terlebih dahulu. Estimate equation, kita ketik C, X1, X2, X3 dan S4. Kita oke. Nah, di sini langsung kita klik genre, kita tambah variabelnya dengan cara press 2 sama dengan resit min 2. Kita oke. Nah, sudah ada datanya, kita cek dulu. Nah, sudah muncul. Lalu kita estimate, kita ganti jadi log dalam kurung res 2, tutup kurung, lalu kita langsung oke. Nah, ini kita lihat dari probabilitasnya. Di sini X4 nilainya 0,6221, yaitu nilainya lebih dari 0,5, maka tidak ada heterogenesitas. 0,6. Dan untuk X2 nya nilainya 0,1254, tidak terdapat heterogenesitas. X1 nya juga seperti tidak terdapat heterogenesitas karena nilainya kurang lebih dari 0,05. Kemudian untuk uji part selanjutnya, uji heterogenesitas, caranya kita klik genre lagi, kemudian kita tambahkan variabel ABS sama dengan ABS dalam kurung resit. Kita klik OK. Langsung kita kembali lagi nih, kita muncul, kita cek lagi. Lalu kita estimate kembali. Dan di sini kita ganti yang untuk awalnya S,
ABS. Kita ketik terlebih dahulu, setelah itu lalu kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Di sini probabilitasnya dari X4 nilainya 0,85 yang berarti tidak terjadi heterozitas, dan X3, X2 dan X1 sama saja tidak terjadi heterozigotasitas. Nah, selanjutnya karena apa? Karena lebih dari 0,05 jadi tidak terdapat heterozigositas. Lalu sekian ujian yang saya dapat presentasikan, uji LS, uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikoliniaritas menggunakan FIF, dan uji heterozigositas menggunakan uji Park, uji Glaser dengan menggunakan IFUS. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.